Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyanto, calon guru penggerak angkatan 8. Kali ini saya akan melakukan refleksi diri terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah perubahan. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Prinsip kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara sebagai seorang pendidik atau guru ada 3, yaitu Ingarso Suntolodo, yaitu ketika kita sebagai guru, kita harus menjadi suri tauladan bagi anak dan siswa. Kemudian Matio Mangunkarso, ketika kita di tengah itu bisa memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Kemudian yang ketiga Tuturi Handayani, yaitu ketika di belakang kita bisa memberikan motivasi kepada peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berubah menjawab sesuai dengan tuntutan zaman. Pendidikan itu mengikuti kodrat keadaan, di mana yang pertama kodrat alam, di mana alam itu tempat di mana kita berada. Kemudian kodrat zaman, walaupun alamnya sama, tetapi tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jadi masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Ada 3 prinsip dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar Dewantara yang disebut dalam asas Trikon. Yang pertama, asas kontinuitas, yaitu melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akar budaya masyarakat. Kemudian, asas konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah asas konsentris, yaitu pendidikan itu harus menghargai keragaman yang ada. Pendidikan itu harus mempunyai keunikan dan harus memerdekakan buat para siswa. Pendidik itu ibarat petani. Misalkan petani itu diibaratkan dia bercocok tanam. Ketika dia menanam padi, maka petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya padi. Misalnya, ia tidak dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Bahkan ia dapat menghasilkan tanaman padi lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Demikianlah pendidikan, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terletak pada budi pekerti yang terdiri dari watak dan karakter. Pendidikan juga harus memanusiakan manusia dalam memperkuat nilai kemanusiaan. Pendidikan juga harus menghargai keragaman dan memerdekakan pelajar, karena setiap orang berputar dan beredar sesuai orbitnya, sehingga bisa menghargai keunikan dalam pendidikan. Apa yang akan berubah dalam pendidikan? Yang akan berubah adalah budi pekerti.
Budi, budi terdiri dari cipta artinya pikiran, rasa artinya perasaan, karsa artinya kemauan, sedangkan pekerti itu artinya tenaga atau raga. Pendidikan itu harus holistik dan seimbang, tidak bisa timpang. Apabila pendidikan itu seimbang, maka akan terwujud kesempurnaan budi pekerti yang akan membawa anak pada kebijaksanaan. Sebagai seorang pendidik, kita harus memandang pendidikan dengan rasa hormat akan berorientasi pada anak, dengan mengedepankan bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak meminta suatu hal, namun berdampak pada sang anak. Keharusan pendidikan harus untuk berorientasi kepada murid. Ya, demikianlah intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ya, demikianlah